Ya, senang saya boleh kembali berjumpa dengan saudara di bulan awal tahun ini 2023. Ya, saya berharap saudara menangkap sesuatu malam hari ini. Berapa banyak saudara sudah dengar firman Tuhan pada awal tahun ini? Ya, saya percaya saudara sudah dengar firman Tuhan beberapa kali. Dan saya berharap biarlah firman itu menjadi benih yang tertanam. Benih yang tertanam. Dan bukan cuma tertanam, tetapi benih yang bertumbuh. Bukan cuma bertumbuh, tetapi benih yang berbuah. Amin. Ya, kita akan tolong dibuka Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan memulainya dengan sebuah cerita. Ada seorang anak muda berumur pada waktu itu tahun 2018, itu 18 tahun. Namanya Aldi Gilang Aldina. Nah, orang ini adalah dari Sulawesi Utara, Sulu. Satu kali dia ini membawa kapalnya itu berlayar di perairan di Maluku. Lalu bersama dengan temannya juga naik kapal sendiri, dia naik kapal sendiri. Ternyata pada waktu dalam perjalanan itu, tanpa sadar rakitnya, itu tali rakitnya daripada Aldi ini itu bergesekan dengan tali rakit daripada temannya. Dan ternyata tali rakit dari Aldi ini putus, saudara. Nah, pada waktu tali rakit itu putus, Aldi tidak menyadari. Kenapa? Karena dia saat itu tertidur. Dan saudara, pada waktu dia terbangun, yang dia tahu, dia sudah di tengah laut. Dia sudah di tengah laut, dia terombang-ambing gelombang pada waktu itu. Dan teman yang bersama dengan dia, itu sudah tidak kelihatan lagi. Dia jadi bingung pada waktu itu. Dia sadar, dia terhanyut. Tanpa dia sadari karena dia tidur, dia terhanyut. Saudara tahu berapa lama dia terkatung-katung di tengah lautan? 49 hari, saudara. 50 hari kurang 1, 49 hari. Dan pada waktu itu dia sadar bahwa dia perlu pertolongan. Tetapi pada saat itu tidak ada kapal yang lewat, tidak ada pertolongan. Dan jadi dia bawa bekal pada waktu itu, beras, LPG, dia ada, lauk dia ada. Dan itu dia makan setiap hari, ternyata cuma cukup 1 minggu. Dan setelah 1 minggu, dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia harus hidup. Akhirnya yang dia lakukan untuk makanannya, itu dia pancing ikan, LPG masih ada, itu dia goreng. Tapi ketika LPG sudah habis, dia pakai kayu rakitnya itu untuk dibakar, dan akhirnya ikan itu dibakar, saudara. Bagaimana dengan minumnya? Air bersih sudah habis. Yang dia lakukan, bajunya dia copot, dia masukkan ke laut, lalu dia peras. Setelah itu, hasil perasan itu dia tuang lagi di kaosnya, dia peras lagi, lalu dia peras lagi berulang-ulang supaya rasa asin itu hilang, sehingga dia bisa minum dan bertahan hidup. Dan pada tanggal 31 Agustus, pada saat itu dia berdoa, ada saatnya 49 hari itu dia sudah putus asa. Dan ketika dia putus asa, dia mau terjun ke laut untuk akhiri hidupnya. Dia pikir di tengah-tengah laut hanya menunggu ajalnya. Nah, daripada menunggu ajal, dia mau lompat ke laut supaya dia menemui ajal saat itu juga. Tapi dia akhirnya dia berdoa, dia menyanyi. Ini orang Kristen, dia berdoa, dia menyanyi, tunggu mujizat Tuhan. Dan pada tanggal 31 Agustus, akhirnya ada kapal yang lewat dari jauhan. Itu kapal yang memuat batu bara. Dia tidak bisa bahasa Inggris, yang dia tahu cuma bel, dia gitu. Ternyata, saudara, pada waktu dia angkat tangan, dia ngomong tolong, ya, gitu. Ternyata ada anak buah kapal itu yang lihat. Dan akhirnya disamperin, saudara.
Dan pada waktu itu akhirnya ditolong, sudah dalam kondisi sudah habis-habisan, akhirnya dia ditolong. Dan akhirnya kapal itu merapat, saudara tahu kapal itu merapatnya di mana? Di Jepang, saudara. Jadi 49 hari itu terhanyut itu, saudara, keluar dari perairan Indonesia, saudara, sampai ke Jepang. Itulah dahsyatnya yang namanya terhanyut, saudara. Nah, ternyata yang namanya terhanyut itu bukan hanya bisa terjadi di dalam dunia fisik, dunia jasmani, tapi ternyata yang namanya terhanyut itu bisa juga terjadi dalam hal rohani, saudara. Kita akan lihat Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Lalu ayat yang kedua dikatakan, ayat yang kedua, ya, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan 4 yang terakhir, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Dikatakan tadi, perhatikan supaya apa? Tidak terhanyut di bawah arus, saudara. Saudara, yang namanya terhanyut itu adalah kata kerja. Kata kerja, bukan kata benda. Artinya apa? Artinya adalah di bawah hanyut, atau artinya adalah di bawah hanyut, atau dihanyutkan, saudara, atau dihanyutkan. Jadi kalau seperti itu, di bawah hanyut atau dihanyutkan, berarti ada faktor luar yang membuat orang itu akhirnya terhanyut. Yang membuat Aldi tadi terhanyut adalah gelombang lautan, sehingga akhirnya dia bisa keluar dari perairan Indonesia. Nah, yang rohani itu juga ada faktor yang membuat orang itu bisa terhanyut, saudara. Apa yang bisa membuat orang itu terhanyut? Yang pertama itu adalah ketakutan dalam hidup. Itu bisa buat orang terhanyut. Hari ini banyak kita dengar orang ngomong bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit, tahun yang berat, mungkin lebih berat dari tahun 98 krisis moneter. Banyak orang ngomong seperti itu, tahun yang gelap. Tetapi bersyukur, saudara, kita punya presiden yang luar biasa, namanya Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomong seperti ini, walaupun yang tahun yang berat, tetapi kita mesti optimis. Tetapi saudara, saya berkata kepada saudara, kita adalah anak Tuhan. Kita bukan cuma sekedar optimis, tetapi kita harus tahu, sadar bahwa kita juga disertai oleh Tuhan yang hidup, saudara. Sehingga percaya bahwa kita bisa melewati tahun yang sulit ini, saudara. Banyak sekali kekhawatiran dalam hidup. Bagaimana aku bisa menjalani hari esok? Bisa enggak sekolahkan anakku? Bisa enggak aku hidup untuk keluargaku? Bisa enggak perkawinanku ini dipertahankan? Bisakah anakku mendapatkan yang terbaik? Bisakah anakku mencapai cita-citanya kalau kondisinya seperti ini? Apakah keluargaku akan selamat dan macam-macam? Saudara, orang yang namanya mikir itu boleh, tetapi hati-hati, saudara. Saya barusan berjalan bersama dengan satu teman, lalu kita ngomong-ngomong sampai masalah pikun, saudara.
Dan saya ngomong, apa ya, orang kok bisa jadi pikun? Lalu dia ngomong gini, sering kali orang pikun itu karena terlalu banyak takut, khawatir, mikir, banyak ngelamun. Lah itulah sering kali pemicunya. Saudara, satu hal bahwa kita ini disertai oleh Tuhan. Ada orang pertama kali takut, khawatir, tapi masih datang ke gereja. Tetapi kalau itu engkau pelihara, akhirnya engkau marah dengan Tuhan. Dan kalau itu dipelihara lagi, akhirnya engkau bisa tinggalkan Tuhan, terhanyut sampai akhirnya jauh daripada Tuhan. Kekhawatiran itu bisa membuat orang terhanyut. Lalu yang kedua, apa yang bisa bikin orang itu terhanyut? Yaitu kekecewaan, kepahitan. Itu bisa bikin orang terhanyut, saudara. Banyak simpen kekecewaan, banyak simpen kepahitan. Akhirnya mulai kita kecewa dengan teman pelayanan, kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan rekan kerja, kecewa dengan orang-orang di sekitar, kecewa. Akhirnya kita mulai, ya udah enggak usah pelayanan lah, ya udah enggak usah ke gereja lah, ya udahlah aku enggak usah kumpul-kumpul lah gitu. Dan akhirnya kita menjadi orang yang menyendiri. Ada banyak sekali kekecewaan. Saudara, hari-hari ini banyak orang ngomong tentang LGBT, saudara. Lesbian. Lalu J-nya apa, saudara? G-nya apa, saudara? Lesbian, G, ya. Lalu B-nya apa? Biseksual. T-nya transgender, ya. LGBT, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini ngomong tentang LGBT. Dan ternyata orang yang akhirnya terlibat di dalam LGBT itu bukan cuma anak-anak remaja, bukan cuma anak-anak muda. Banyak juga, saudara, ibu-ibu rumah tangga akhirnya menjadi lesbi, saudara. Gara-gara apa? Gara-gara di dalam keluarganya tidak dihargai oleh suaminya, KDRT, kecewa dengan pasangannya. Sehingga akhirnya dia ngomong, aku seringkali dikecewakan laki-laki. Aku seringkali tidak dihargai laki-laki. Aku sudah coba dengan ini tidak dihargai, coba dengan ini tidak dihargai. Akhirnya dia memutuskan untuk senang dengan sesama jenisnya. Kekecewaan. Oleh sebab itu jangan simpan kekecewaan, jangan simpan kepahitan. Sadar bahwa Tuhan itu ada. Saudara, kalau seseorang itu sedang membakar emas, saudara. Ini kok Jajang ini punya pengalaman di situ. Kalau orang itu sedang membakar emas, emas itu sedang dibakar di perapian. Ditungguin enggak, saudara? Sama tukang emasnya, saudara? Ditungguin enggak? Ditunggui, saudara. Kalau ada orang bakar emas, yang bakar itu nungguin di situ, saudara. Demikian juga sadar, saudara mungkin ada di dalam proses Tuhan hari ini, membuat saudara punya alasan untuk kecewa. Tetapi saudara jangan kecewa, karena Tuhan saudara sedang ada bersama dengan saudara. Tidak jauh dengan saudara, yang membeban hati saudara, yang menyembuhkan segala kepahitan itu, saudara. Dia adalah Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita ketika kita ada dalam proses. Ketika kita ada di dalam proses apapun prosesnya, proses keuangan, proses keluarga, proses dengan anak-anak, proses orang tua, dan macam-macam. Saudara mungkin berkata, aduh aku tidak tahan hidup kayak gini, aku tidak tahan, kapan bisa mengakhiri kondisi ini, kapan ya aku sudah bosan miskin, kapan ya aku bisa diberkati. Ingat, saudara, ketika kita ada di dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan, saudara jangan takut kehilangan apapun. Saudara jangan takut kehilangan apapun. Kenapa? Karena Tuhan itulah yang bisa menggantikan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan ingin kita itu tetap berdiri teguh. Bukan cuma itu, iri hati itu juga bisa membuat kita
keluar dari jalurnya Tuhan, berjalan jauh dari Tuhan, terhanyut. Jangan kita marah kalau Tuhan pakai orang lain lebih dari kita. Mungkin kita pernah memuridkan orang, mungkin kita pernah membimbing orang. Orang itu dari tidak kenal Tuhan sampai dia kenal Tuhan oleh karena kita. Lalu Tuhan pakai hidupnya dia. Jangan kita jadi iri. Mungkin ada orang yang biasa dulu, tidak ada apa-apanya, engkau tolong dia, engkau ajari dia kerja, dan setelah itu dia sukses, lebih sukses dari kamu. Jangan engkau marah dengan itu. Setiap kita, Tuhan kasih porsinya sendiri-sendiri, bagiannya sendiri-sendiri, panggilannya sendiri-sendiri. Dan iri hati inilah yang bisa bikin orang itu jauh daripada Tuhan. Tidak kelihatan penyakit itu, saudara. Tidak kayak kalau kita ini panas dingin, saudara, menggigil gitu. Yang namanya iri hati itu ada di dalam hati kita yang paling dalam. Tidak ada orang tahu, bisa tetap melayani, bisa tetap datang di gereja, bisa tetap berkata haleluya amin. Tetapi saudara, Tuhan lihat sampai ke dasaran hati kita. Ketika ada iri hati dalam hidup kita, maka kita harus tahu saat itu, walaupun kita di gereja, kita sedang terhanyut jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau orang iri hati. Bukan cuma iri hati, kesombongan itu juga bisa bikin orang terhanyut. Hidupnya selalu yang dia pikirkan adalah aku, dan dia selalu berkata bahwa kalau tidak ada aku, tidak mungkin dia bisa seperti itu. Kalau tidak ada aku, keluarga ini tidak akan jalan. Kalau tidak ada aku, maka anak-anak tidak terurus. Oh, kalau tidak ada aku, anak-anak tidak bisa sekolahkan. Itu adalah gaya kesombongan tersembunyi, saudara. Walaupun mungkin, Bu, aku ini ngomong kenyataan. Memang kenyataannya gitu. Suamiku tidak nafkahi, aku semua. Benar mungkin kenyataan. Ketika itu kamu ulangi lagi, ngomong ulangi lagi. Setiap kali kamu ketemu orang, kamu cerita itu bahwa keluarga ini bisa berjalan karena aku. Keluarga ini bisa jadi seperti ini karena aku. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan saudara sudah masuk di dalam dosa kesombongan. Saudara sedang terhanyut. Bukan cuma itu, tetapi juga hawa nafsu. Saudara, satu kali saya melihat sebuah tayangan Rosi, saudara. Dan saat itu ada seorang artis yang menjadi politisi sedang diwawancara. Nah, artis ini menjadi politisi dan dia diwawancarai barusan dia keluar dari penjara, saudara. Lalu pada waktu itu ada satu pernyataan yang saya dengar dan saya berkata, oh amin, memang seperti itu. Dia ngomong seperti ini pada waktu itu. Dia mulai dari satu daerah, lalu dia pergi ke Jakarta, karena dia ingin di Jakarta karirnya sebagai model itu berkembang. Lalu pada waktu itu dia akhirnya memenangkan kontes kecantikan. Dia akhirnya dipilih menjadi putri Indonesia. Dan pada waktu itu dia akhirnya mulai bergaul dengan banyak kalangan, termasuk kalangan politisi. Dan akhirnya dia masuk di dalam satu partai. Lalu akhirnya dia mulai dijadikan itu, naik ke jenjang yang lebih tinggi, diberi kekuasaan. Dan pada waktu dia mulai dipenuhi dengan kekuasaan, dan dia mulai menikmati uang yang bisa didapat tanpa berkeringat, saudara. Pada waktu itu dia mulai lupa diri. Dan akhirnya dia terjerat dalam kasus korupsi. Akhirnya dia harus masuk ke dalam penjara. Dia harus meninggalkan anak yang masih balita, saudara. Tidak ada papahnya. Dia orang tua tunggal. Dan dia harus tinggalkan juga sebagai orang tua tunggal. Masuk ke dalam penjara. Akhirnya anaknya dipelihara oleh keluarganya, saudara. Pada waktu itu ada satu kata-kata yang dia ngomong seperti ini. Uang dan kekuasaan
itu sifatnya adalah adiktif atau nyandu. Dia ngomong seperti itu. Kalau orang sudah dalam kekuasaan, itu nyandu saudara, tidak mau digoyang, tidak mau turun. Kalau bisa dia akan sikut kanan, sikut kiri, supaya dia tetap bertahan pada posisinya. Ada yang seperti itu saudara, hati-hati. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam sebuah posisi saudara. Lalu pada waktu kita ada di dalam posisi, kita pikir itu adalah milik kita, yang harus dipertahankan. Orang tidak boleh usik itu. Sehingga dengan berbagai macam cara kita akan pertahankan posisi itu supaya itu tidak lepas dari genggaman kita. Dan akhirnya kita bisa jatuh di dalam dosa. Demikian juga dia ngomong uang itu juga sifatnya adalah nyandu. Kalau orang sudah mulai bisa menikmati duit tanpa bersusah payah dicari, bukan dengan berusaha keras, itu sifatnya tuh waduh nikmat. Sehingga mau meninggalkan itu seperti sudah terikat gitu. Sulit. Sampai akhirnya dia sadar ketika dia sudah ada di dalam penjara. Hawa nafsu saudara, itu bisa bikin kita lupa Tuhan. Terhanyut seperti tadi Aldi tadi tidur. Pada waktu kita ada jauh dari Tuhan, kita nggak sadar, tahu-tahu kalau kita sudah kena kasus baru kita mulai katakan, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Di mana Tuhan? Aku sudah kasih persembahan banyak, aku sudah kasih perpuluhan, tapi kenapa Kau tidak tolong aku? Baru seperti itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan tempatnya. Tuhan tetap pada posisinya. Tetapi sering kali kita tidak merasakan Tuhan karena kita yang berpindah posisi jauh daripada Tuhan. Tuhan tetap ada, Tuhan tetap pada tempatnya. Dia tidak berubah. Aku di sini, nak, aku di sini, aku di sini. Tetapi kita karena sudah terhanyut, kita tidak sadar, sehingga akhirnya kita merasakan bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bukan cuma hawa nafsu, tapi pergaulan itu juga bisa akhirnya menjadikan kita terhanyut. 1 Korintus 15:3 itu berkata bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan. Saudara, kalau kita lihat Matius 5 ayat 37, kata-kata Matius 5:37 itu dikatakan seperti ini. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu bukan dari Tuhan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Mungkin saudara berkata seperti ini, oh ayat itu mengajar kepada kita untuk jujur. Benar saudara. Tetapi saya punya pandangan bahwa ayat itu bukan cuma mengajar kita jujur, tetapi ayat itu mengajar kepada kita untuk tegas saudara. Kalau kita ada di dalam lingkaran pergaulan yang tidak benar, kita harus berani bersikap, berkata tidak. Dan setelah itu kita harus cepat-cepat keluar dari lingkaran itu. Supaya apa? Tidak terhanyut. Akhirnya rohani kita mati. Berani tegas bukan cuma jujur, tetapi ayat ini ngajar kepada kita. Tuhan minta supaya kita berani tegas. Saudara, ada banyak di dalam Alkitab orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Yusuf, ada Paulus, ada yang lainnya. Dan saudara tahu karakter mereka rata-rata itu bukan cuma karakter pelaku firman, karakter yang taat, tetapi karakter mereka itu adalah juga karakter yang berani berkata tidak. Saudara ingat yang namanya Yusuf, saudara? Ketika dia mau ditarik dengan istri Potifar, saudara, untuk terlibat di dalam perzinahan, dia langsung lari. Dia tidak ngomong tidak gitu, enggak, tapi dia lari tinggalkan itu. Sadrak, Mesak, Abednego ketika diminta untuk menyembah patung, dia juga berani berkata atau bersikap berbeda. Tidak. Saudara, saya tidak tahu saudara di pasar pergaulan saudara seperti apa. Saudara punya teman-teman baik atau teman-teman akrab yang seperti apa? Saya tidak tahu. Saudara di tempat
Saya tidak tahu. Tetapi kalau ada di antara lingkaran saudara yang sudah saudara tahu mulai nyerempet dengan pelanggaran firman, jangan ikuti dia. Jangan ikuti dia. Kalau saudara tetap ikuti dia, saudara akan jauh dari Tuhan. Mungkin mereka berkata, ini tidak apa-apa, kan cuma begini gitu. Tapi cek, makanya saya senang saudara terlibat dengan Hafruta. Supaya apa? Setiap hari saudara mungkin nikmati Hafruta malam hari. Saudara bisa merenungkan ketika malam hari itu, sepanjang hari ini aku sudah ngomong apa ya? Sepanjang hari ini aku ketemu dengan siapa ya? Sepanjang hari ini tawaran apa ya yang diperhadapkan kepadaku? Lalu kita cek, cocok tidak ya dengan firman? Cocok tidak ya dengan hatinya Tuhan? Sakit hati tidak ya Tuhan kalau kita melakukan itu? Kita Hafruta pagi hari tidak apa, tidak malam mungkin pagi hari. Tetapi kembali ketika kita Hafruta pagi hari, kita mulai renungkan kemarin hari, sepanjang hari itu kita sudah ketemu dengan siapa? Kita mengatakan apa? Apa yang ditawarkan orang lain kepada kita? Kita cek kembali dengan firman. Supaya apa? Supaya kita tidak terbalik. Pergaulan firman juga seperti itu, saudara. Hari-hari ini, saudara, itu betul-betul, saudara, hari-hari penggenapan firman satu persatu. Saudara, kalau saat ini kita diajar untuk Hafruta, itu supaya kita itu juga bisa memilah firman mana yang benar, mana yang itu cuma hanya karena kemauan manusia. Kita bisa cek gitu. Yang bisa dipakai Tuhan bukan cuma orang-orang yang melayani di atas mimbar, tetapi setiap kita diberi hak istimewa untuk bisa juga dipakai Tuhan, khususnya di dalam penyelidikan firman Tuhan. Saudara, saya ini di Surabaya itu, suami saya itu setiap hari itu ada dikirimin lengsum gitu dari satu orang, dari satu persekutuan. Lalu kita pernah coba ikut gitu. Ini apa ya? Gambarnya itu adalah wajahnya, pengkhotbahnya cantik gitu, tapi selalu dia yang tampil di promosinya, di publikasinya selalu dia. Lalu akhirnya kita mulai masuk di dalam Zoom itu. Saudara tahu yang ikut Zoom itu banyak sekali, saudara, 77, 100 yang ikut Zoom. Dan saya mau ikuti Zoom itu, saudara. Ini bukan ngomong tentang satu kota, saudara. Tetapi kalau sudah Zoom itu bisa juga menembus berbagai macam kota. Dan benar, yang ikut ini dari berbagai macam kota, banyak sekali. Dan saudara tahu, sepanjang Zoom itu, saudara, mulai dari awal sampai akhir, itu isinya itu orang ini nih yang hamba Tuhan yang mimpin persekutuan di Zoom itu selalu nubuatan, suara Tuhan berkata, lalu dia baca namanya di Zoom itu, Vivi, kamu akan mengalami seperti ini, kamu mengalami seperti ini, Tuhan berbicara, kamu seperti ini. Itu sepanjang Zoom itu isinya tuh suara Tuhan, nubuatan. Tetapi yang saya curiga adalah mulai dari awal sampai akhir Zoom itu, dia tidak pernah sebut nama Yesus. Dia ngomong Tuhan Allah gitu, tetapi dia tidak pernah sebut nama Yesus. Nah, kalau saudara tidak kuat dengan firman, maka yang seperti ini akan menjadi kesukaan. Apalagi yang dulu waktu latar belakangnya belum percaya, senang pergi ke dukun, saudara. Wah, belum percaya, senang pergi ke dukun, jadi orang Kristen, aku kan gak boleh ke dukun gitu. Tapi hidup lamanya ini belum selesai, belum beres, sehingga akhirnya yang dicari itu adalah khotbah-khotbah nubuatan. Kalau aku melihat aku akan dibawa ke mimpi, aku melihat aku akan mengalami ini. Senengannya itu nubuatan untuk menggantikan perdukunan. Nah,
menghadapi zaman akhir, suka tidak suka, mau tidak mau, kita mesti kuat di dalam firman. Makanya tadi dikatakan bagaimana caranya supaya kita tidak terhanyut. Tadi dikatakan Ibrani 2, perhatikan, fokus perhatikan firman tentang keselamatan, firman keselamatan. Perhatikan itu. Saudara, mungkin kita berkata, aku ini sering kali sibuk, sudah sering kali aku ini kesel, sudah gak bisa baca firman, sudah ngantuk, sudah kesel, ngurusi anak-anak, ngurusi pekerjaan. Saudara, saya kasih tahu, ada seorang presiden, Abraham Lincoln, itu presiden Amerika, saudara. Itu adalah presiden Amerika. Amerika itu adalah negara yang dikatakan negara besar, negara kuat dengan berbagai macam urusan. Nah, kalau dia adalah presiden negara yang punya banyak urusan, dia pasti sibuk sekali. Tetapi Abraham Lincoln berkata, di tengah-tengah kesibukanku, aku tetap sempatkan diri untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita sesibuk apa? Apakah kita sesibuk Abraham Lincoln, saudara? Belum, saudara, tidak ada apa-apanya kita. Tetapi orang yang super sibuk aja bisa cari Tuhan di tengah-tengah kesibukannya. Masa kita tidak bisa seperti itu? Kenapa? Karena kalau kita cari Tuhan punya landasan kuat, kita tidak mudah dihanyutkan, kita tidak mudah diombang-ambingkan, saudara. Musa, ketika saya lihat Zoom ini, orang-orang yang didoakan lalu mereka dengar gini-gini, mereka amin gitu, mereka amin gitu, seperti itu. Tetapi saudara, hati-hati, jangan-jangan kalau nanti itu tidak terjadi, akan ada pemurtadan massal. Kenapa? Karena kecewa. Loh, itu kan hamba Tuhan yang ngomong. Dia ngomong katanya itu dari Tuhan. Loh, kok tidak terjadi? Akhirnya kecewa dengan Tuhan. Penyesal itu hari-hari ini mulai muncul. Mulai muncul banyak sekali penyesal. Dan saudara jangan ngomong, oh itu di kota besar, itu di Jakarta, itu di luar negeri. Oh tidak. Zaman hari ini adalah zaman YouTube, saudara. Zaman sosial media yang bisa diakses oleh banyak orang dari berbagai macam daerah, pelosok-pelosok, pokoknya ada jaringan internet, di situ bisa mengakses. Betul, saudara? Oleh sebab itu, penyesatan itu bisa melanda siapa saja. Oleh sebab itu, biarlah kita teguh berdiri di dalam firman. Teguh berdiri di dalam firman, fokus dengan firman. Oleh sebab itu jangan ngomong, aduh aku sibuk, aduh ndak ada waktu. Walaupun sibuk, ngomong sama dirimu sendiri, aku harus baca firman hari ini, aku harus menikmati firman hari ini, aku harus bersekutu hari ini. Tuhan lebih penting dari semuanya. Harus ngomong sama diri kita sendiri, supaya jiwa kita ini bangun. Jiwa kita itu akan nurut dengan apa yang kita katakan. Kalau kita ngomong, aduh aku ngantuk, aduh aku sibuk, maka yang di dalam ini juga akan nurut itu. Tetapi kalau yang di luar, kita ngomong sama diri kita, kita perintahkan jiwa kita perintahkan tubuh kita, kamu harus baca firman hari ini. Maka saudara, saya percaya kita akan bisa, mampu, saudara. Mampu, pasti bisa. Yang bisa membuat semangat atau tidak itu bukan mental saudara Hafruta, tetapi yang bisa membuat saudara semangat atau tidak adalah diri saudara sendiri. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Fokus, dan Tuhan berbicara kepada kita di dalam Ibrani pasal 2 tadi, saudara. Itu dikatakan seperti ini selanjutnya, saudara, bahwa Ibrani 2
Ayat yang kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saudara, bukan cuma fokus perhatikan firman, tetapi juga perhatikan mujizat-mujizat yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Itu akan menguatkan ketika kita ada di tengah-tengah kesulitan, saudara. Saya ajar pada anak-anak saya, kalau kamu mengalami mujizat, catat itu supaya kamu tidak lupa. Saya minta mereka untuk mencatat setiap pertolongan Tuhan. Jadi punya buku agenda, saudara. Bukan buku agenda itu bukan tulisannya, oh hari ini aku ketemu dengan si ini, aku kenalan dengan cowok ini, aku kenalan dengan cewek ini, oh aku melihat orangnya handsome dan macam-macam. Tetapi buku agenda itu adalah untuk menulis, oh Tuhan pada tanggal ini, tahun ini pernah tolong aku sakit, dan pada saat itu dokter berkata engkau tidak akan mengalami kesembuhan. Aku saat itu bergumul dan Tuhan sembuhkan aku. Catat itu. Aku saat itu kehabisan duit, sedangkan saat itu aku punya kebutuhan. Di saat seperti itu aku tidak tahu aku harus kemana, tapi ternyata Tuhan tiba-tiba bisa kirim burung gagak untuk memberkati aku. Tidak tahu itu caranya seperti apa, tetapi yang aku tahu hari itu kebutuhanku dicukupi Tuhan. Catat itu, saudara. Hitung berkatmu satu-satu, ya kan? Ada itu pujian itu. Artinya apa? Bukan kita ini untuk menoleh ke belakang, tetapi ketika itu engkau catat mujizat-mujizat itu. Satu kali engkau ada di dalam persoalan, engkau baca itu lagi, engkau akan dikuatkan. Oh ternyata aku pernah Tuhan tolong, dan Tuhan yang kusembah tetap sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Catat, saudara, mujizat-mujizat Tuhan itu jangan pernah dilupakan. Lalu yang kedua, bagaimana kita supaya tidak bisa terhanyut, yaitu bergerak, saudara. Orang bisa terhanyut itu kalau dia diam. Yang namanya Aldi tadi, dia bisa terhanyut karena tali rakit itu putus, dan kapal itu akhirnya tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga akhirnya terhanyut. Tidak ada benda kalau itu bergerak akan terhanyut. Tapi yang bisa terhanyut itu kalau ada orang diem atau ada benda diam, maka itu gampang dibawa arus. Nah, demikian juga kita mesti bergerak supaya kita tidak terhanyut. Bagaimana cara kita bergerak, saudara? Yaitu ketika kita ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Setiap kita, saudara, itu dipanggil untuk bisa melayani Tuhan. Tidak semua orang loh, Bu, Pak, itu diberi kesempatan untuk menjadi tua. Betul? Tidak semua orang bisa sampai umur 70. Tidak semua orang bisa sampai umur 80. Tidak semua orang bisa sampai umur 65 atau yang sebagainya yang lebih lagi tinggi. Tetapi kalau hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi tua, itu jangan diisi dengan omelan-omelan, jangan diisi dengan gerutuan-gerutuan, jangan diisi hanya dengan berkata, aduh anakku udah perhatikan aku, aduh boyokku sakit, aduh ini, aduh itu, aduh ini. Tetapi kalau engkau diberi kesempatan untuk menjadi tua, itu ada maksudnya Tuhan, supaya engkau terlibat di dalam pelayanan, bergerak menjadi pensyafaat bagi banyak orang, menjadi
menjadi syafaat bagi banyak orang, melayani banyak orang, saudara. Saya selalu berkata seperti ini dengan diri saya sendiri. Saya ingin melayani Tuhan sampai pada kekekalan. Kata-kata itu terus saya ucapkan. Saya selalu ngomong seperti ini. Kalau pagi saya bangun, saya ngomong gini, Tuhan, aku tidak mau sakit. Tuhan, aku tidak mau sakit. Tidak mau sakit apapun. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku tidak mau sakit karena aku supaya bisa melayani, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini untuk bisa melayani Tuhan. Bergerak, saudara. Kalau kita tidak bergerak, maka kita akan menjadi masalah bagi lingkungan kita. Bergerak, melayani Tuhan, saudara. Ada banyak cara untuk kita melayani Tuhan. Kita bisa melayani ketika kita ketemu dengan pelanggan kita. Kita bisa melayani ketika kita ketemu dengan teman sejawat kita. Kita bisa melayani ketika kita ketemu dengan sales kita. Kita bisa melayani ketika kita ketemu dengan anak kita. Kita bisa melayani. Hidup ini dipanggil untuk bergerak, untuk melayani Tuhan, untuk berinvestasi bagi orang lain. Saudara, saya pernah sampaikan di tempat ini, Tuhan itu selalu bergerak. Dan untuk jiwa, dia selalu punya kesengajaan. Artinya apa? Artinya adalah ketika dia ketemu dengan perempuan Samaria, dari Yudea ke Galilea, dia bisa tidak lewat Samaria, tetapi dia akhirnya lewat Samaria. Kenapa? Karena dia sengaja lewat Samaria, karena dia tahu di Samaria ada perempuan yang harus ketemu dia dan akhirnya dimenangkan. Pada waktu dia ketemu dengan Sakius, pada waktu itu ada banyak orang di situ. Kalau orang itu sedang di kerumunannya banyak orang dan sedang berjalan, maka pandangannya adalah ke bawah. Supaya apa? Dia tidak kesandung, supaya kakinya tidak nginjak orang. Tapi dengan sengaja Tuhan Yesus ketika dia berjalan di Yeriko, dikerumuni banyak orang, dia menengadahkan kepalanya dan dia lihat ke atas pohon karena di sana ada Sakius. Selalu dengan sengaja Tuhan Yesus itu untuk jiwa. Pernahkah engkau dengan sengaja untuk jiwa? Seharusnya ketika engkau antarkan anakmu ke sekolah, engkau tidak lewat di situ. Tapi engkau tahu di jalan itu ada satu orang yang kau lihat dia perlu pertolongan. Dan dengan sengaja engkau lewat di situ supaya engkau ketemu dengan dia. Berita firman kasihnya Tuhan itu bisa tersalur kepada dia dengan sengaja. Kesengajaan rohani, saudara. Bukan sengaja cari masalah, tapi kesengajaan rohani supaya ketemu sebuah pelayanan. Dan Tuhan ingin supaya kita bergerak. Ayat yang terakhir dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, tetap pada tempat kita semula. Tempat kita di mana kita ngalami Tuhan, tetap pada di situ. Jangan mau dihanyutkan dan bergeraklah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bergeraklah, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Malam hari ini saya ingin mendoakan saudara satu persatu. Saya terbeban untuk bisa mendoakan saudara satu persatu. Supaya apa? Supaya saudara boleh dikuatkan, supaya saudara merasakan saudara mengalami ditopang. Dan masukilah tahun 2023 ini
bukan hanya dengan semangat, tetapi dengan sebuah kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Api emas yang dibakar di dalam api itu ditunggu sama pemilik emas itu. Saudara sadar ada di dalam proses, tetapi Tuhan tidak pernah bergerak jauh dari saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Silakan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian, lalu saudara bisa nanti baris datang satu persatu ke depan. Karena kalau saya yang ke sana itu akan terhalang dengan kursi, saudara bisa datang satu persatu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan.
Jemaatku berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hatimu, to